Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada, amma ba'd. Alhamdulillah, gak akan pernah bosan lisan ini memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, ya, nikmat iman, Islam, kesehatan. Wah, gak terhitung nikmat itu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh-nyuruh kita untuk menghitung nikmatnya. Sebab kalau disuruh menghitung nikmatnya gimana, Bu? Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu disuruh menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu tidak akan sanggup. Gitu ya. Buat laporan aja, Bu, tanya kepala sekolah setiap tahun. Buat laporan keuangan, itu kalang kabut tuh, Bu, ada yang keringatan. Padahal yang dihitung cuma duit. Gitu ya, Bu ya. Enggak sampai 1 miliar. Bagaimana semua nikmat Allah yang dihitung. Nikmat mata bisa melihat, nikmat mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, tangan bisa memegang, kaki bisa melangkah, hati bisa merasakan yang baik dan yang buruk. Wah, nggak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ada seseorang yang beribadah kepada Allah dalam riwayat 350 tahun. Berapa, Bu? 350 tahun. Orang dulu umurnya panjang-panjang. Ya, setelah kemudian mati, meninggal dunia, Allah katakan, masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Ini orang bilang apa, Bu? Enggak, ya Allah, saya mau masuk surga dengan ibadahku, karena aku ibadah 350 tahun. Orang dulu, Masya Allah, luar biasa ya, Bu ya. Kalau umat Nabi SAW 60-an, 70-an, kalau lebih bonus. Dengan rahmatku, kata Allah, kasihku, dengan ibadahku ya Allah. Ya udah, 350 tahun, Bu, beribadah, full ibadah 350 tahun, ditimbang dalam satu neraca timbangan yang sebelah kanan. Ya, neracanya kemudian ditimbang matanya. Satu, Bu, bukan sepasang, baru satu aja timbang. Sini amalnya 350 tahun. Ternyata, Bu, nikmat satu mata bisa melihat itu ternyata lebih berat dibandingkan kemudian ibadah yang 350 tahun. Apalagi umat Muhammad SAW umurnya 60, 70, katakan 60 tahun, sepertiganya kita gunakan untuk apa, Bu? Untuk tidur, ya kan? 24 jam, 8 jamnya digunakan untuk apa, Bu? Tidur. Ya kan, satu hari 24 jam. 8 jam itu adalah sepertiga hari. Jadi kalau umur kita 60, berarti kita tidur berapa tahun, Bu? 20 tahun. Itu kalau tidurnya 8 jam. Kalau tidurnya bulan Ramadan 12 jam, umurnya 60 tahun, 30 tahun. Belum umpamanya kerja. Ya, Bu ya. Kerja sampai pensiun 8 jam juga kan kerja, katakan 20 tahun, tinggal 20 tahun, Bu. 20 tahun itu belum lagi kemudian apa, Bu? Ke WC, makan, scroll medsos, gitu ya, Bu ya, bercanda dan lain sebagainya. Berapa tahun kita ini beribadah kepada Allah? Mungkin setahun aja nggak ada kalau diakumulasikan. Kalau umurnya 60 tahun, ini orang full ibadah 350 tahun. Mau masuk surga dengan ibadahnya, kayaknya wajar gitu. Tapi setelah dihitung dengan satu nikmat satu mata ini aja, gak sanggup.
Makanya Allah katakan inna a'tayna kal kautsar. Sungguh aku telah memberikan engkau, walaupun ini alamatnya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ya pada hakikatnya buat kita, al-kautsar. Nikmat yang banyak. Ya Bu ya. Dan kalau tidak bisa terhitung berarti 1 detik nikmat Allah itu bukan 1 triliun Bu. Sebab kalau 1 triliun 1 detik, 1 menit 60 triliun. 1 menit 60 triliun. 1 jam kali lagi 60, 360 triliun kali 24, bisa kehitung. Allah katakan la tuhsuha, nggak bisa kehitung. Artinya apa Bu? Lebih banyak. Dan yang paling hebat dari semua itu adalah nikmat iman wal Islam. Ya Bu ya. Nikmat Islam dan iman itu kalau ditukar dengan dunia beserta isinya, ada emas, semuanya lah. Ada batu bara, ada perak, ada minyak, ada gas, semuanya lah Bu gitu ya. Maka apa Bu? Nggak akan bisa tertukar. Maksudnya tidak akan bisa tertukar, tidak akan bisa tertebus. Bahkan orang yang pernah menguasai dunia ini, ya, atau kalau ditakdirkan ada 1 orang penguasa dunia ini mati dalam kekafiran, katakanlah orang yang paling kaya di dunia ini Elon Musk, gitu ya Bu ya. Dia mati dalam keadaan kafir, umpamanya belum sempat Islam. Di akhirat dia akan kepingin menukar yang namanya hartanya tuh dengan yang namanya keimanan. Sebab dengan keimanan baru kemudian ditimbang yang namanya amal soleh. Kalau nggak ada iman, nggak bisa ditimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di bulan Ramadan ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Keimanan itu mahal. Belum kita rasakan ketika kita hidup. Belum kita rasakan kalau kita tidak punya ilmu yang dalam tentang nikmatnya iman wal Islam itu Ibu. Ya, ini yang wajib untuk kita ketahui ya. Jelas bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dan keberkahan Ramadan itu ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dirasakan kaum muslim kalau dalam artian materinya. Itu ya Bu ya. Non muslim pun merasakan keberkahan bulan Ramadan. Itu yang jualan tuh semua muslim tuh Bu. Yang jualan bukaan tuh loh, muslim semua. Halo? Yakin? Ada non muslim. Jadi kalau cuma kemudian keberkahan itu kaitannya dengan materi yang bisa dihitung, yang bisa dirupiahkan, maka keberkahan bulan Ramadan itu juga dirasakan oleh non-muslim. Ya, keberkahan Ramadan itu bukan kaitannya dengan apa Bu? Bukan dengan kaitannya dengan materi duit gitu ya. Tapi apa Bu? Keberkahan Ramadan itu ketika semua, ya kalau ulama itu mengatakan Ramadan ini ibarat hidangan Bu. Hidangan semuanya ada, 4 sehat 5 sempurna zaman kita dulu. Semua dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang melahap semua hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu aja kalau buka puasa yang ada di hadapan itu mau dimakan semua Bu. Mau dimakan semua kan gitu ya. Walaupun nggak sanggup perut ternyata kan begitu ya. Tapi kalau hidangan yang namanya ibadah Bu, itu bisa kita lahap semua. Ya. Makanya di Timur Tengah itu kalau orang yang muhsinin, yang dermawan, itu menyediakan yang namanya Maidatur Rahman. Apa Bu? Maidah, ada soal al-Maidah, hidangan. Ar-Rahman dari Allah yang Maha Rahman. Artinya kalau buka di masjid ini, kalau buka di tempat ini, di restoran ini sudah ada yang ngebosin, sudah ada yang traktir. Ya, umpamanya yang paling dekat di sini mana restoran yang paling orang suka? Katakan restoran A gitu ya Bu ya. Kalau ditulis kemudian sudah dibosin oleh seseorang, saatnya makan aja ketika azan maghrib. Nanti kalau 10 akhir Ramadan mau sahur juga boleh di restoran itu sudah ada yang bayarin. Gitu ya Bu ya. Jadi ini yang wajib untuk kita ketahui bersama-sama. Keberkahan Ramadan itu bukan kaitannya dengan makanan yang susah dicari kemudian ada di bulan Ramadan. Gitu ya Bu ya. Wah ini cuma Ramadan nih ada nih, di luar Ramadan nggak ada makanan. Waduh rugi banget. Jadi keberkahan itu, ngalap berkah itu maksudnya adalah apa Bu? Keberkahan yang namanya Al-Quran.
Jadi Ramadan itu kenapa menjadi bulan yang penuh berkah, Bu? Kenapa? Karena nuzulnya Quran di bulan Ramadan. Kalau Al-Quran ini turunnya di bulan Sya'ban, maka yang berkah bulan Sya'ban. Kalau Al-Quran ini bulan Rajab turunnya, maka yang berkah itu bulan Rajab. Jadi keberkahan Ramadan itu disebabkan oleh Quran. Jangan kita sampai salah. Nah, saya kepingin membahas ini ya Bu ya, keberkahan Ramadan itu kaitannya dengan Quran, tapi saya kepingin dari awal dulu. Ibu buka surah yang selalu dibaca di mimbar Ramadan, Al-Baqarah 183. Nah, kita buka sama-sama ya. Oke, dilihat. Yang bawa Quran silahkan dibuka. Yang HP ada aplikasi Qurannya silahkan dibuka. Monggo. Kalau sudah ketemu saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu ya. 183-nya itu ya. Kita bahas dulu ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang yang beriman dengan panggilan kemesraan. Gitu ya. Ya ayyuha. Ya dan ayyu. Ya. Seperti itu Bu ya. Jadi kalau ya ini panggilan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil semua nabi, catat ini Bu ya, memanggil semua nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dengan kalimat ya. Ya Daud, ya Isa. Itu ya Bu ya. Ya Musa. Semua cuma dipanggil dengan ya, panggilan ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, bukan ya Muhammad, ya Nabi gitu, tapi ya ayyuhan nabi. Surah 66 contohnya gitu ya, surah Tahrim ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Gitu ya. Allah memanggilnya dengan ya ayyuhan nabi. Kalau nabi yang lain, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, kata Allah, kamukah yang mengatakan jadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Dengan iya saja. Gitu ya. Seperti itu ya. Semua nabi dipanggil sama iya saja. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya kalau ada ya ditambah ayyuha, Bu. Ayyu kan begitu maknanya apa, Bu? Panggilan yang penuh dengan kemesraan. Kalau saya panggil Ustad, ya Ustad, ini biasa aja. Bagus itu panggilan itu ya Ustad. Sopan ya Ustad. Kalau Ustad tidak sopan itu sebenarnya kan gitu. Ya Ustad, ya Nabi, ya Daud gitu ya. Tapi ya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa Bu? Penuh perhatian. Bukan hanya panggilan, tapi panggilan yang perlu untuk diperhatikan. Makanya Nabi SAW itu kalau memanggil istri beliau, khususnya Aisyah, itu dipanggil dengan apa Bu? Dengan panggilan yang mesra. Ya Humairah, panggilan kemesraan. Ibu suka nggak Bu kalau dipanggil dengan nama yang ibu suka? Halo Bu, Bu, suka nggak Bu? Kan gitu. Alhamdulillah kan gitu. Beb, gitu ya. Say kan begitu. Apa beb, say. Duit, yang penting duit, nggak perlu kemudian apa? Sayang gitu, ibu matre namanya gitu ya Bu ya. Halo ibu yang mana Bu? Kalau ibu yang mana? Suka dipanggil saya, nggak perlu dipanggil sayang, yang penting duit setiap bulan setoran. Ibu yang mana Bu? Bohong, nggak boleh bohong. Ramadan dosa, batal puasanya, ya kan? Saya tanya sama ibu jawab jujur dapat pahala, ibu dosa, ibu sendiri yang rusak puasanya. Bu, suka yang mana Bu? Satu dipilih Bu, bukan dua.
Hah? Nanti saya bilang suaminya panggil sayang, gak usah kasih duit. Itu Bu ya. Dipanggil bulan muda sayang-sayang, duit belum store. Itu ya Bu ya. Ya Allah, Bu, jangan sampai jadi wanita yang seperti itu. Itu ya Bu ya. Seperti itu. Dan sebaliknya Bu, halo ibu-ibu, Bu. Sebaliknya, suami juga suka dipanggil dengan panggilan kemesraan. Siapa aja. Ya, sayangnya ibu begitu sudah lama menikah, udah nggak manggil dengan nama yang dia suka atau panggilan yang dia suka. Siapa yang memanggil dia, suami, bukan yang ibu yang di sini, ibu yang di luar sana, no. Dengan panggilan kemesraannya, gitu ya bang, gitu ya bang, gitu ya Bu ya. Siapa Bu? Pelakor Bu. Pelakor itu pasti memanggil kemudian apa? Suami-suami orang lain dengan panggilan kemesraan, betul nggak Bu? Bang, betul nggak Bu? Itu Bu, serius, saya nggak bohong. Abang ini umurnya sudah 50 tahun, tapi masih seperti anak SMA. Itu pelakor manggilnya begitu Bu. Itu laki-laki itu terbang ke langit Bu. Dia tahu itu bohong. Dia itu tahu bohong laki-lki itu Bu. Tapi kalau sudah dipuji, kamu apa deh? Mau beli handphone baru, mau beli mobil baru, mau beli apartemen baru. Dia tahu laki-laki itu bahwa panggilan itu dusta, yang pelakor itu Bu. Tapi dengan itu kemudian akalnya jadi nggak jalan Bu. Dia tahu dipelorotin. Serius. Tapi kenapa ibu-ibu tidak melakukannya kepada suami ibu-ibu sendiri? Justru orang lain yang bukan kemudian pasangannya yang sah. Ya Bu ya, ilmunya begitu Bu. Dipanggil. Kita kan sedih Bu ya. Kalau dulu masih anak-anak kita ya. Gitu ya, memanggil temannya, bro mau kemana, sis mau kemana. Bagus tuh ya Bu ya, akhi, ukhti itu kalau bahasa Arabnya kan itu ya. Sekarang cok mau kemana cok? La haula wala quwata illa billah. Halo Bu, panggillah orang dengan nama yang dia sukai. Bahkan orang yang memanggil dengan lakop-lakop, panggilan-panggilan yang apa Bu, yang jelek, yang buruk, itu adalah panggilan kefasikan yang merusak yang namanya keimanan. Ya, makanya orang Arab itu walaupun kemudian yang sejahil-jahilnya lah menurut saya gitu ya. Itu kalau manggil temannya ya aku, ya saudaraku, ya akhi, ya ukhti. Itu ya Bu ya. Walaupun dia jahil gitu umpamanya kan gitu, tetap memanggil itu dengan panggilan yang baik. Kalau sudah dipanggil dengan panggilan yang baik, yang mesra, biasanya orang akan apa Bu? Ihtimam, kata orang Arab, perhatian. Oh, yang dipanggil saya ini, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan amanu? Orang yang beriman, bukan mukminun. Sama terjemahannya juga orang yang beriman. Apa bedanya kalau amanu itu kata kerja Bu? Kalau mukminun itu kata benda. Ya. Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, ya kan? Ada surah ke-23 ya Bu ya, qad aflahal mu'minun. Mu'minun di sini Allah katakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan seterusnya. Di tema itu ditutup dengan ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang yang mempunyai sifat-sifat khusyuk, sholat, terhadap perkataan perbuatan yang sia-sia dia menjauh, menunaikan zakat dan lain sebagainya, dialah yang layak mendapatkan surga firdaus. Mukminun Allah sebut Bu. Mukminun. Ya, seperti itu. Apa bedanya Ustaz? Yang amanu tadi itu yang kata kerja sama mukminun yang kata benda tadi. Kalau amanu kata kerja berarti yang dipanggil Bu. Kalau iman itu boleh saya buat yang namanya dengan angka 1 paling kecil, angka 10 paling besar. Maka amanu itu yang imannya paling kecil sama iman yang paling besar dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak kaget ketika
tanggal 1 Ramadan kemarin, gimana Bu? Masjid kondisinya penuh. Kenapa? Yang imannya kemudian paling lemah sekalipun ikut sholat tarawih. Walaupun nanti, bukan nanti, ini sudah selesai Pak Ustadz kan, mereka sudah selesai ini kan gitu ya. Yang imannya 1 sampai 5 ini Bu, biasanya sebelum awal hilang nanti dia ini, habis sudah ini di masjid, gak kelihatan lagi sudah batang hidungnya. Tapi dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa Bu? Kalau ada orang yang kemudian tidak puasa, berarti apa Bu? Dia gak punya iman sama sekali. Tapi dia bukan orang kafir, dia muslim. Karena tingkatannya tuh muslim, mukmin, muttaqin. Itu tingkatannya Bu. Yang paling bawah orang muslim, Islam. Di atasnya sedikit, di tengah-tengah mukmin, orang yang punya iman. Di atas muttaqin, orang yang punya takwa. Kita kan mau di-upgrade oleh Allah dari mukmin menjadi la'allakum tattaqun, dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi kalau ada Bu orang di bulan Ramadan ini enggak puasa, berarti imannya enggak ada. Halo? Dan Ibu tahu enggak Bu? Dosa orang tidak puasa, dia enggak sakit, dia enggak musafir, enggak punya alasan untuk tidak puasa. Dia sehat walafiat. Dia bertempat tinggal di kampung halamannya. Ibu tahu enggak dosanya Bu? Dosanya itu lebih besar daripada pezina. Ibu kalau ada orang di kampung berzina dan Ibu tahu orangnya, gimana Bu? Jijik saya Pak Ustadz. Gitu kan? Ini orang yang gak puasa. Ini bukan ucapan saya Bu, ini ucapan ulama, saya cuma mengutipnya. Itu lebih jahat, lebih besar dosanya dibandingkan koruptor sekalipun Bu. Ini kalau koruptor kemudian ngerampok negara ini bukan ratusan triliun, bukan ribuan triliun. Halo Bu, dengar baik-baik ya. Itu dosanya lebih besar yang namanya orang yang tidak berpuasa. Ya kan gitu. Kita benci nggak sama koruptor Bu? Benci. Tapi kalau ada keluarga kita yang tidak puasa, itu dosanya lebih besar Bu, daripada peminum khamar sekalipun. Ini yang kemudian banyak kita tidak tahu. Makanya dipanggil semua. Ya lemah sekalipun, ayo puasa. Kenapa? Dosanya ini, na'udzubillah min zalik. Wow, ini buat Indonesia jadi nggak terang kan, gelap kan gitu ya jamaah kaum muslimin ini, dirampok kan begitu. Itu dosa besar itu Bu. Tapi masih kalah besar dengan orang yang tidak puasa. Halo? Bu? Sudah tahu? Gak main-main ini. Ya, seperti itu. Nah jadi yang mukminun itu, yang amanu tadi, yang kata kerja tadi itu, semua dipanggil Bu. Dari yang imannya cuma 1 sampai imannya yang di puncak yang di 10 dipanggil semua. Tapi kalau mukminun, orang yang kata bendanya mukminun, itu artinya apa Bu? Orang yang beriman itu yang imannya di atas 6 Bu, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang mukmin yang kualitas imannya di atas 6. Kalau ujian lulus Bu. Ya. Siapa orang yang imannya di atas 6? Yang sholat khusyuk, yang terhadap perkataan dan perbuatan yang sia-sia nggak suka. Di bulan Ramadan kita disuruh bukan hanya menahan makan dan minum sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut, tapi juga apa Bu? Kita disuruh untuk menjaga mulut ini dari berkata dusta, kotor, memaki-maki dan lain sebagainya. Hari ini ucapan kita itu terwakili oleh jempol-jempol kita di sosial media Bu.
Jadi apa yang kita tulis itu adalah artikulasi dari ucapan kita yang diwakili oleh jempol-jempol kita. Gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi wa rafasi." Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa itu adalah menahan mulut dari berkata yang sia-sia, kotor, dusta, ngadu domba, ghibah, fitnah. Pokoknya semua dosa mulut. Gitu ya Bu ya. Sebab kalau cuma menahan lapar dan dahaga, Nabi sudah mengatakan, "Rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash." Nanti banyak yang puasa cuma mendapatkan apa Bu? Lapar dan dahaga. Mau Ibu Bu? Saya nggak mau. Masa puasa cuma dapat lapar dan dahaga? Saya mau dapat penghapusan dosa, penambahan pahala kalau saya begitu. Supaya itu didapatkan, jaga puasa kita. Bukan hanya dari makan dan minum, tapi juga yang keluar dari mulut ucapan kita. Atau kemudian yang jempol kita. Atau kemudian apa Bu? Mata kita. Jadi ya, di medsos ini kalau kita buka Bu, tek sekali. Gitu ya Bu ya. Macam-macam gambarnya sudah kan begitu ya. Kita nggak pernah kepingin itu, tahu-tahu kemudian gambar tidak senonoh lewat gitu. Itu kan jamaah kaum muslimin. Nah ini jadi jamaah kaum muslimin, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba ya maknanya diwajibkan, ai wujiba asyam. Asyam. Asyam itu artinya apa Bu? Apa Bu? Bu? Kok nggak bisa jawab sih? Kan salah juga nggak batal puasanya Bu. Oh saya nggak berani jawab, saya takut batal puasa saya Pak Ustadz. Enggak Bu, salah jawab nggak batal puasanya. Ya, yang batal puasanya kalau dusta, maksudnya pahalanya yang batal, puasanya sah, tidak perlu diqodho. Ya kan gitu ya. Karena kita tahu kan ada puasanya sah, nggak diqodho, tapi nggak dapat pahala. Ya kan berdusta, ghibah, fitnah, gitu ya Bu ya. Madu domba gitu ya, pemarah kan gitu ya, pendendam. Tahulah kita itu semua. Tapi saya nggak mau cuma kemudian sah tapi nggak dapat pahala Pak Ustadz. Saya kepingin sah dapat pahala. Itu ya, maka jaga panca indera kita Bapak Ibu yang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya lisan kita, khususnya hari ini jempol kita. Ya, seperti itu. Ya. Kalau hati kemudian apa Bu? Overthinking gitu ya Bu ya. Seperti itu. Melihat kemudian telepon atau WA mau masuk. Bisa gak saya telepon? Wah ini mau ngutang ini pasti ini. Pasti mau ngutang ini kan begitu ya. Ya Allah Bu, orang baru mau nelpon aja kemudian apa Bu? Pasti mau ngutang ini Bu. La haula wa la quwata illa billah. Kok bisa begitu sih ibu hatinya? Bukan yang di sini maksud saya. Pernah gak Bu seperti itu? Wah ini orang miskin yang nelpon nih. Pasti mau ngutang nih. La haula wala quwata illa billah. Begitu orang kaya nelpon langsung diangkat Bu. Halo, halo. Besti, di mana posisinya? Lagi di luar negeri ya, diajak dong. La haula wala quwata illa billah. Oh ini enggak datangkan duit ini WA-nya ini kan gitu ya Bu, teleponnya udah reject aja gitu ya Bu ya, enggak usah diangkat aja. Oh ini ada duitnya nih diangkat. La haula wala quwata illa billah. Jangan lagi ya Bu. Gitu ya. Bahkan kalau ada orang miskin memang betul-betul nelpon kita. Berarti apa Bu? Halo? Kalau betul-betul dia pun kemudian mau minjam duit dan kita tahu nggak ada masalah orang ini dalam artian kalau dia minjam duit pasti dikembalikan. Maka apa Bu? Kalau dia kemudian menelpon kita, halo ibu-ibu, maka Allah yang mengarahkan kita. Mengarahkan orang itu untuk menelpon kita. Bantu dia semampu kita. Karena Allah kepingin kita dapat kebaikan dari membantu orang lain. Allahu fi auni abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan bantu kita kalau kita membantu orang lain. Mau nggak Bu dibantu sama Allah Bu? Mau nggak Bu? Ya kan gitu. Syaratnya kata Allah, kalau ada orang yang aku giring untuk rumahmu, menelpon diri kamu, penuhi hajatnya semampu kamu. Minjam Bu 1 juta, saya bukan nggak punya 1 juta kan gitu. Sampaikan bukan nggak punya, saya punya. Nih saya kasih aja 100.000 atau 200.000 gitu aja Bu. Bukan hutang, selesai sudah. Gitu ya. Sebab nanti kalau hutang, nanti kamu sama saya bisa musuhan.
Gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena yang paling galak di Indonesia ini siapa Bu? Yang punya hutang daripada yang memberi hutang. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau masih kemudian kita bisa memberi, udah nggak usah dipikirin. Nih saya kasih aja nih. Udah. Gitu ya. Jadi asyam itu maknanya al-imsak. Asyam maknanya apa Bu? Al-imsak. Apa imsak Bu? Halo? Ada nggak imsak? Subuh, suruh, oh nggak ada imsak di jamnya. Biasanya jam masjid ada imsak. Imsak itu maknanya dalam bahasa Indonesia menahan. Tapi bedakan Bu ya, asyam dengan as-saum. Dua-duanya bahasa Indonesia puasa. Ya. Bedanya di mana Pak Ustadz? Ya dua-duanya kata benda. Sama yasumu siyaman wa sauman. Dua-duanya kata benda. Akan tetapi dalam Al-Quran, kalimat asyam ini Allah mengulangnya 8 kali, as-saum itu cuma 1 kali. Ya, ketika Maryam mengatakan kepada kaumnya, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kita buka Bu ya, saya kasih lihat surah Maryam. Ya Maryam lah, kita cari surah Maryam. Bunyinya tadi seperti itu. Saya kepingin nunjukkan nomor ayatnya aja sama ibu-ibu. Ya, falan ukallimal yauma insiya. Wah ini kok siapa yang naruh di sini Bu? Pas di sini nih. Di batas Quran ini. Nih. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Saya tadi pas buka, pas di pembatasnya ini, pas benar ayatnya. Surah ke-19 ayat ke-26. Subhanallah. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi apa Bu? Kebetulan. Saya nggak tahu juga, saya ambil di situ. Ini ada di sini. Itu ya Bu ya. 19:26. Faquli washrabi wa qarri aini fa imma tarayanna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Saum. Itu ya Bu ya. Faquli washrabi kata Allah. Makan, minum. Makan minum. Itu ya Bu ya, makan minum sepuasmu, sesenang hatimu, sepuasmu. Maryam. Gitu. Fa imma tarayanna minal bashari ahadan faquli, jika engkau melihat seseorang, bertemu dengan seseorang, maka katakan inni nazartu lirrahmani sauma. Aku sedang. Lu dia makan minum kok puasa sih Bu? Bu, kok dia puasa? Dia bilang, dia makan minum. Itu kalimatnya, makan dan minum. Kamu katakan sama orang kalau kamu ketemu saya apa Bu? Saya puasa. Loh, enggak dong. Makan minum. Ibu saya suruh makan minum, kemudian ibu bilang puasa. Puasa nggak itu Bu? Itu saum namanya Bu. Siam bukan itu. Makanya dikatakan saum. Saum itu artinya menahan. Apa yang ditahan terserah. Kalau saya nggak ngomong kan, saya sedang saum bicara. Kalau saya nggak berdiri, saya sedang saum berdiri. Kenapa saya lagi duduk? Saum itu maknanya apa Bu? Menahan. Apa yang mau ditahan silahkan. Nggak mau ngomong, diem aja silahkan. Tapi makan terus. Saum juga itu namanya Bu. Saum apa Bu? Nggak ngomong. Kalau ibu berdiri terus, itu Bu duduk Bu, duduk Bu. Enggak, saya lagi saum duduk. Saum itu Bu. Kapan? Tidak ada syaratnya, tidak ada rukunnya. Tidak ada waktunya, suka-suka. Yang namanya saum itu Bu. Maknanya menahan. Tapi kalau siam, nah gitu. Waktunya kapan Bu? Bulan Ramadan. Ada syaratnya, harus muslim, akil, balik, tidak sakit yang menyebabkan kemudian akan semakin parah kalau berpuasa. Musafir yang menyebabkan kemudian apa Bu? Masyaqqah, beratnya kemudian dalam perjalanan itu. Rukunnya ada niat. Kemudian apa Bu? Menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu bedanya siam dan saum, ngerti? Halo? Nah, ibu lagi saum apa lagi siam? Tadi bilang saum kan gitu. Lagi saum apa lagi siam Bu?
Itu ya. Walaupun di Timur Tengah sekalipun orang Arab ya kadang dia kalau nggak ngerti bahasa literatur Quran dia akan mengatakan saum. Itu ya Bu ya. Seperti itu. Makanya kalau siam hurufnya ada berapa Bu? Siam Bu? Sod, ya, alif 3 sudah ya. Sod 1, ya 2, alif 3, mim mim 4. Kalau saum sod, waw, mim. Mana yang banyak? Ya, kata orang Arab nih Bu, kata ahli bahasa. Ya, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Semakin banyak huruf yang membentuk satu kata, maka maknanya Bu semakin luas dibandingkan dengan makna yang katanya lebih sedikit. Apa hurufnya lebih sedikit dalam satu kata. Bisa paham ya Bu ya? Kalau saum cuma 3, kalau siam, nah berarti apa Bu? Lebih luas makna yang namanya siam ini dibandingkan dengan saum. Makanya Allah dalam hadits qudsi mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Bukan as-saumu li. Allah mengatakan dalam hadits qudsi bahwa as-siyamu li, puasamu itu di bulan Ramadan itu. Ya gitu ya Bu, ada syaratnya, ada niatnya gitu Bu ya, ada rukunnya. Ya rukun masuk dalam niat maksud saya kan itu ada syarat dan rukunnya. Li kata Allah buat aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasinya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tahu ya, ketika kemudian kita pretelin, kita bedah satu persatu Al-Baqarah 183 ini. Kemudian lagi ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita nih manusia. Itu unsurnya 2 ya Bu ya. Unsurnya apa Bu? 2. Unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi ya tubuh kita ini. Makanya kalau mati tubuhnya dimasukkan di mana Bu? Di bumi, tanah, gitu ya. Makanya ketika mau mati unsur bumi harus berpisah dulu sementara dengan unsur langit, dicabut rohnya. Dimasukkan begitu cabut dimasukkan ke tanah Bu rohnya? Enggak, dibawa ke atas. Dalam surah As-Sajdah itu yang sering dibaca subuh Jumat, disunahkan bukan setiap masjid ya, disunahkan kita untuk di rakaat pertama surah As-Sajdah ya, salah satu surahnya ayat itu Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhihi, aku sendiri yang meniupkan ruh manusia itu. Nah Bu, jadi setiap saat selama 11 bulan ini yang namanya unsur bumi sama unsur langit ini selalu bertarung Bu, berkelahi Bu. Kalau unsur bumi sama unsur langit dibiarkan berkelahi, gitu ya Bu ya, maka yang menang mana Bu? Langit atau bumi? Unsur mana Bu yang akan menang? Pasti yang akan menang unsur bumi. Yang langit pasti akan kalah. Disuruh puasa sunnah, puasa sunnah, puasa kan sunnah, ya kan begitu ya. Apain juga kan ada tentara gitu ya Bu ya, disuruh puasa sunnah gak mau dia Bu, pasti. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa Bu? Kalau ada makanan dihabisin, dilahap semuanya sekenyang-kenyangnya kan gitu. Unsur buminya itu. Kalau ada kemudian panggilan as-salatu khairum minan naum, masih ngantuk nih, ngantuk, tidur Bu. Kalau bukan bulan Ramadan, kenapa nggak ada sahur? Betul nggak Bu? Seperti itu. 11 bulan Bu, unsur bumi ini selalu mengalahkan unsur langit. Makanya kita menjadi orang yang rakus. Ya maaf ya Bu ya, maaf, seribu maafkan gitu ya. Allah sendiri yang mengatakan ulaika kal an'am balhum adall. Manusia itu kalau otaknya nggak dipakai, gitu ya Bu ya. Hatinya kemudian nggak dipakai, gitu ya. Telinganya nggak dipakai, gitu ya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar,
hati untuk merasa. Ini semuanya harus digunakan untuk melihat ayat Allah, mendengarkan Allah, merasakan keagungan ayat-ayat Allah. Tapi nggak digunakan, maka ulaika kal an'am balhum adall. Dia seperti binatang ternak yang kerjanya cuma babu perut aja yang diurus. Di atas pusat sejengkal, di bawah pusat sejengkal. Itu aja. Masa kita mau sama seperti kal an'am? Nama surahnya juga Al-An'am gitu ya Bu ya. Surah ke-6 surah Al-An'am, binatang ternak. Maka kita manusia beda. Nah, supaya kamu beda dengan yang namanya makhluk Allah yang berkaki 4 atau lebih tadi ya Bu ya. Maka Allah buat satu Satu madrasah. Satu program yang akan menyebabkan kamu itu enggak akan mau memenuhi unsur bumimu lagi, gitu ya Bu ya, minimal 13 jam lebih. Kita nggak mikir makan lagi Bu. Ada makanan di rumah, ada minuman, ada suami yang sah, gitu ya, atau suami ada istri yang sah, baru menikah di bulan Ramadan Bu, dimakan Bu, sehabis azan subuh dimakan. Kenapa? Ini waktu saya untuk kemudian Bu, memenangkan ruhani saya. Sebab kalau Allah nggak buat madrasah Ramadan Bu, program Ramadan, waduh, rusak semua kita ini Bu. Kenapa? Orang akan orientasi kehidupannya cuma dunia. Makanya kata Nabi SAW, kalau manusia dikasih satu bukit emas, dia akan minta bukit yang kedua. Dikasih bukit yang kedua, dia minta yang ketiga. Tidak akan pernah kenyang sampai kemudian pasir masuk ke dalam mulutnya alias mati. Makanya Allah buat Ramadan. Oh, ternyata hidup kita ini bukan hanya makan dan minum dan nafsu biologis. Ada yang jauh lebih daripada itu. Gitu ya Bu ya. Memberikan makanan, nutrisi apa Bu? Ruhani kita, hati kita Bu. Makanya ketika kita bisa mengalahkan jasmani kita, ditekan, nggak boleh makan, walaupun ada ketika azan maghrib, subuh sudah dikumandangkan, tekan, terus baru kemudian apa Bu? Unsur langit bisa masuk dalam tubuh kita ini Bu. Apa itu? Quran. Ya kan 185-nya Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Menurunkan dari atas. Ruh kita juga dari atas. Quran juga dari atas. Jadi begitu unsur bumi ini sudah kita tekan Bu. Habis-habisan kita tekan. Maka apa Bu? Quran itu enak masuk dalam hati kita. Kita bisa merasakan nikmatnya berquran. Gitu ya Bu ya. Nikmatnya tadarus. Tapi kalau kemudian begitu buka, kemudian makan kalap lagi Bu. Begitu tadarus alif lam. Itu kan cuma merubah jam makan doang Pak Ustaz. Yang pagi kemudian bisa dibuka, yang jam makan malam disahur kan begitu. Bukan yang begitu. Ya, jadi ketika unsur bumi ini sudah ditekan habis-habisan Bu. Kita merasa, oh ternyata kita nggak makan, kita masih bisa hidup. Halo Bu, Ibu 13 jam lebih kan, sudah 12 hari lebih ininya. Nggak makan, hidup aja ya Bu ya. Kalau sebelum Ramadan ada makanan makan, ada makanan makan, ada makanan makan. Nanti kalau saya nggak makan mati Pak Ustadz, padahal kita ternyata 13 jam lebih nggak mati juga. Gitu ya Bu ya. Dan kita tahu kan gitu bahwa puasa itu selain dapat pahala juga menyehatkan. Ya, bukan kemudian puasa mau diet ya Bu, ya bukan. Diet itu efek samping, kita puasa lillahi ta'ala. Jadi begitu kemudian apa Bu, unsur buminya sudah kita tekan habis-habisan, baru Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah kita Allah turunkan Al-Quran. Halo ibu-ibu, saya tadi di mukadimah mengatakan Ramadan itu jadi spesial bukan karena dirinya. Ramadan itu jadi spesial karena ada Quran yang nempel dengannya. Kalau Quran, saya ulangi lagi,
turun di bulan Sya'ban, yang mulia bulan, kalau bulan Rajab Quran turun, bulan Rajab yang mulia. Ibu, sekarang buka yang saya baca tadi itu, Al-Baqarah 185. Lihat tuh, diplototin, Bu. Ya syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sampai akhir ya, Bu ya. Artinya di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan apa, Bu? Al-Qur'an. Al-Baqarah 185. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kalian menyaksikan hilal Ramadan, gitu ya, Bu ya, sabitnya Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Jadi kalau saya tanya sama ibu-ibu nih, ibadah apa yang ada di benak ibu-ibu kalau saya sebut Ramadan? Ibadah apa, Bu, yang ada di benak ibu kalau saya sebut Ramadan? Ibadah apa, Bu? 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 Kok jadi turun suaranya? Ibadah apa, Bu? Salah. Saya mau tanya ini lagi ya. Nabi SAW tinggal di kota Mekah berapa tahun, Bu? Berapa tahun, Bu, tinggal di kota Mekah Nabi kita? SAW 13 tahun. Betul? Betul nggak, Bu? Sudah ada kewajiban puasa di kota Mekah? Nggak ada. Bulannya sudah ada, nggak ada kewajibannya. Pindah ke Madinah 1 tahun pertama. Ada kewajibannya? Belum ada. Kapan kewajibannya? Di tahun kedua. Artinya Nabi SAW 14 tahun dilantik jadi Nabi, nggak ada puasa tuh Ramadan. Baru di tahun kedua, berarti tahun ke-15 Nabi setelah menjadi Nabi, baru ada puasa. Makanya kalau ibu ngeliat ayat ini, ibu paham. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah sebutkan pertama kali apa, Bu? Quran. Jadi kalau ditanya Ramadan, ibadah yang ada di benak kita apa, Bu? Baca Quran. Karena wahyu yang pertama kali turun bunyinya apa, Bu? Bu, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi di Gua Hira apa, Bu? Apa artinya? Baca Quran, bukan puasa kamu Muhammad, bukan. Ngerti nggak, Bu, sekarang? Kita ngaji ini pentingnya begini nih. Nggak ada. Jibril mengatakan sum. Sum itu artinya apa, Bu? Puasa. Tapi ikra. Atau kalau jamak sumu. Sumu kalau bahasa Jawa, Pak Ustadz. Sepanas. Gitu ya, Bu ya. Apa kata Allah, Bu? Iqra, baca nih Quran, baca nih ayat-ayat Allah yang ada di semesta jagat raya, dan kemudian apa, Bu? Yang ada dalam Al-Quran. Makanya Allah sebutkan Qurannya dulu, baru puasanya belakangan kan? Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran, petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk, Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Kalau ada yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan sabitnya, puasanya di bawah, Bu. Yang pertama kali disebutkan apanya, Bu? Qurannya. Maka kalau ada orang yang puasa, nggak ngaji, nggak tadarus, rugi. Saya tidak mengatakan sia-sia puasanya, rugi. Kalaupun mau dikasihkan sia-sia, hampir sia-sia. Cuma dapat lapar dan dahaga. Saya tarawih, Pak Ustadz, saya zikiran, saya infak, saya semuanya, Pak Ustadz. Tapi saya belum bisa ngaji. Nah, ibu salah. Justru keberkahan Ramadan itu bukan kaitannya dengan puasa. Keberkahan Ramadan itu kaitannya dengan Quran. Saya ulangi lagi, kalau Quran turunnya di bulan Rajab, bulan mana yang mulia, Bu? Apapun yang dinuzuli, ditempeli, nempel dengan yang namanya Quran, dia akan mulia.
Bu, Mekah Madinah itu dulu, Mekah Madinah itu sama aja Bu, kayak Balikpapan Samarinda, nggak ada bedanya. Kapan ada bedanya Bu? Ketika turun Quran di dua kota suci ini, Mekah Madinah jadi kota yang mulia. Dulu dia sama kayak Balikpapan dan Samarinda. Begitu turun Quran, nuzul Quran di dua tempat ini kota yang mulia, Haramain, dua kota suci. Ramadan Bu, sebelum turun Quran di bulan Ramadan itu sama dengan 11 bulan yang lainnya. Begitu turun kemudian Quran di bulan Ramadan, jadi bulan yang mulia, bulan yang penuh kemuliaan, keberkahan. 20 awal di bulan Ramadan Bu, 20 awal. Itu sama dengan 10 akhir yang ganjil. Ya. 10 akhir ganjil itu sama dengan 20 awal. Kenapa kemudian jadi yang mulia 10 ganjil akhir ini? 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa Bu? Di momentum itulah Allah menurunkan Quran. Jadinya kemudian apa Bu? Lebih mulia daripada hari-hari yang 25 atau 24 ini Bu. Sebab apa dia Bu jadi mulia Bu? Quran nuzulnya di situ. Bisa dipahami? Ini Bu, tisu sama kertas yang ada dalam Quran ini sama nih Bu bahan bakunya. Kenapa ini bisa kita gunakan untuk, maaf ya Bu ya, kalau kita kemudian bersin kemudian meleleh gitu Bu ya, kenapa kita bisa gini kemudian kita buang di tempat sampah? Ini tidak. Kenapa Bu? Karena nempel ayat-ayat Quran. Atau nanti kemudian Idul Adha insyaallah panjang umur, masjid kemudian potong kambing, sapi, kulitnya kan Bu ditaruh di tempat sembarangan aja kan, di lantai gitu ya Bu ya. Tapi begitu sudah disamak Bu, kemudian ditulis ayat kursi, ditulis kemudian apa Bu, surah Al-Ikhlas, ditaruh di jalan Bu, di dinding masjid, di dinding rumah kita. Jadi apapun yang nempel dengan yang namanya Quran jadi mulia. Kemuliaan Ramadan itu bukan dirinya, kemuliaan Ramadan itu disebabkan Quran, nuzulul Quran. Sama dengan Nabi SAW. Dulu Nabi itu orang biasa-biasa aja Bu. Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini sama kalian, kata Nabi SAW dalam hadis dan dalam ayat Quran. Kapan beliau jadi mulia Bu? Kapan Bu? Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Itu yang menyebabkan beliau jadi mulia. Dia sama kita, beliau SAW sama, nggak ada bedanya. Tapi apa? Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Dulu Nabi cuma dikenal di Mekah. Orang Madinah aja nggak kenal, orang Taif aja nggak kenal. Begitu dapat wahyu, bukan hanya jadi manusia yang hebat, tapi pimpinan para nabi dan rasul, sayyidul anbiya wal mursalin. Sama Bu dengan kita. Kita manusia yang biasa. Kapan kita akan mulia Bu? Kalau kita mau hidup bersama dengan Quran. Puasa juga biasa-biasa aja Ibu puasa ini Bu. Orang kafir juga ada puasanya Bu. Halo? Iya kan? Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini kusyariatkan karena puasa ini juga pernah kusyariatkan kepada umat sebelum kamu. Ada Bu mereka puasanya. Bukan tidak ada. Sama apanya Bu? Sama awalnya ya. Kata ulama tafsir sama jumlahnya 30. Sama bulannya juga bulan Ramadan. Mereka juga umat terdahulu sebelum umat Muhammad SAW. Sama puasanya Bu sama kita. Nggak ada bedanya. 30 hari, bulannya bulan Ramadan juga. Walaupun nanti kemudian mereka tambah dengan 40 hari gitu ya Bu ya. Seperti itu. Sama Bu. Yang nggak sama adalah kalau puasa kita hiasi dengan kemuliaan Al-Quran. Jangan sampai ada yang puasa nggak tadarus, rugi Bu. Bahkan ulama mengatakan begini Bu. Ramadan 1445 kemarin lewat sudah kan? Kita ketemu dengan 1446. Dalam rentang 1 tahun itu Bu, 11 bulan itu, sekalipun kita tidak mengkhatamkan Quran, sungguh Anda telah mengundang musibah yang besar pada diri Anda. Musibah Bu, bukan rumah ibu kebakaran, bukan kemudian BDS kebanjiran. Gitu ya Bu ya, bukan mobil ibu hilang, bukan suami ibu direbut orang lain.
Bukan anak kemudian jadi korban narkoba, kemudian apa hamil nggak tahu siapa kemudian menghamili. Bukan Bu, bahkan jauh lebih besar daripada itu. Na'udzubillah min zalik. Quran ini Bu, nggak cukup kita katakan ini loh kitab suci saya, nggak cukup Bu. Allah mengatakan pertama kali bukan untuk diakui Quran, tapi untuk dibaca. Iqra. Perintah yang pertama kali turun. Ya Bu ya, jangan lagi puasa nggak tadarus. Saya belum bisa ngaji Pak Ustaz, saya sudah tua. Belajar. Apa Bu? Belajar. Gak ada istilah tua. Kalau masih ada umur. Itu ya Bu ya. Coba sampaikan dulu di sini. Masih ingat seorang ibu-ibu di Bekasi. Yang sekarang kemudian saudara kita di Bekasi lagi dapat musibah banjir ya Bu ya. Saya baca majalah ini tahun 2007, berarti 18 tahun yang lalu. Ibu-ibu umur 70-an tahun, hampir 80 tahun Bu. Gak bisa baca Quran. Tapi infaknya, Masya Allah. Sholat bahkan, karena memang suaminya gak ada sudah kan gitu. Rumahnya di samping masjid. Ya, anak cucunya sudah ya punya keluarga masing-masing. Tapi anak cucunya selalu ngirimin duit kan gitu. Jadi si nenek ini kemudian apa Bu? Ya pokoknya sholat 5 waktu sama bapak-bapak di masjid. Setiap hari punya dikirimin uang dari anaknya, cucunya. Pokoknya diinfakkan terus. Ya paling dia untuk makan aja kan gitu. Orang tua mau apa lagi sudah nggak beli emas, beli berlian. Enggak Bu, infakin terus. Singkat cerita disampaikan bahwa baca Quran itu setiap muslim-muslimah wajib. Yang namanya wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Si nenek tadi itu sebelumnya mengatakan di dalam benaknya, saya sudah banyak pahala, nggak mungkin berdosa. Orang saya cuma rumah masjid, infak masjid, rumah masjid. Ternyata masih punya dosa, yaitu saya belum bisa ngaji. Setelah itu kemudian apa Bu? Dia minta kepada guru TPA yang ada di masjid itu, Masjid Al-Qalam, saya masih ingat insyaallah itu. Namanya Al-Qalam maknanya pena kan gitu. Ustazah tolong ajarin saya baca Quran. Ustazah yang ngajar di TPA itu. Aduh Nek, kan begitu. Ini buat anak-anak. Tapi kan saya muslimah juga mau belajar ngaji. Saya belum bisa ngaji sampai tua ini hampir 80 umur saya. Tapi Nek, ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau saya meninggal dunia ditanya sama Allah, kenapa nggak bisa ngaji? Saya sudah bilang sama ustazah ini, dia nggak mau ngajarin saya. Jangan Nek kalau begitu. Ya Nenek kapan? Bisanya. Itu saya ustazah sebelum anak-anak datang atau anak-anak sudah pulang. Gitu ya Bu ya? Terserah. Ya kan begitu, mau sebelum atau sesudah boleh kan begitu ya, seperti itu. Singkat cerita Bu, belajarlah si nenek ini Iqra 1 Bu. Ba. Gitu ya Bu ya, Iqra 1 halaman 1 kan gitu ya. Alhamdulillah 6 bulan 1 semester belajar Iqra 1 halaman 1 nggak pindah-pindah Bu. Ini namanya sudah tua Pak Ustadz kan gitu, sudah lambat loading, lola kan gitu ya. Masya Allah gitu. Semester berikutnya Bu, 6 bulan berikutnya, kira-kira nenek ini halaman berapa Bu? Masih 1. Oh Ibu tega banget sih kan begitu, suudzon nih Bu ini kan itu. Masih 1 atau buku 2 atau halaman 2? Bu? Itu kan gitu ya. Semua kita memang underestimate. Ternyata si nenek ini bukan hanya sudah selesai Iqra 6, kemudian sudah bisa baca Quran, bahkan sudah hafal 3 juz, 28, 29 dan 30. Itu Bu. Karena Allah punya janji dalam surah Al-Qamar itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu kalau kita lihat pelang TPA itu unit masjid, gitu ya Bu ya, Jabalus Salam itu ada kemudian firman Allah Ta'ala yang Allah ulang 4 kali dalam surah Al-Qamar, sungguh telah kumudahkan Quran ini, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran itu mudah. 6 bulan pertama, oke, dia menyesuaikan tuh, aba. Diwawancara langsung Bu, dites tuh hafalannya, hafal, bagus bacaannya, sesuai dengan kaidah tajwid. Tes. Nenek cita-citanya apa? Ya sebanyak-banyak yang menghafal. Kalau bisa 30 juz. Kapan dia menghafal Bu? Hampir umur 80 tahun. Saya yakin di sini belum ada yang 80 tahun.
Kalau yang belum bisa ngaji, ngaji Bu, belajar. Allah janji, kalau Allah janji sampai 4 kali Allah ulang Bu dalam surah Al-Qamar. Ibu lihat nanti ya. Sungguh kumudahkan Al-Quran itu, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Saya mau tanya sama ibu. Ya, ini mudahnya Allah tuh. Quran ini Bu bisa dipelajari oleh orang Arab dan non-Arab. Orang yang di kota sama orang yang di kampung. Bisa. Itu ya Bu ya. Laki, perempuan, orang tua dan anak-anak. Ini yang perlu ibu ketahui. Yang sehat dan yang cacat. Yang buta, ada nggak yang hafal Quran Bu? Ibu masih melek Bu. Saya nggak menuntut ibu hafal Quran. Baca. Belajar. Cacat Bu, matanya buta. Belum pernah melihat huruf hijaiyah. Yang sekarang ini, dulu ulama mengatakan orang bisu, tuli itu pasti ya, bisu, tuli. Ya kan gitu ya, satu paket dia Bu ya. Itu nggak ada kewajiban bagi mereka untuk belajar Quran Bu. Kenapa? Walaupun matanya bisa melihat, tapi dia nggak bisa mengucapkan. Tapi sekarang Bu, berubah fatwa itu. Kenapa? Karena ternyata mereka bisa membaca dengan tangannya. Bismillah, ada istilahnya begini. Bahkan ada yang sudah hafal Bu, yang tunarungu. Bukan pakai braille Bu, itu yang braille itu yang matanya buta. Ini yang nggak bisa ngomong. Itu setoran hafalannya dengan tangan-tangan begini nih Bu. Ibu belum cacat kan? Jangan Pak Ustadz. Nah makanya. Ibu tidak buta, kita sehat Bu. Mata kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mata kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat Bu. Cacat bisa. Ya kan Bu ya, ada hafiz Quran, ada namanya Najah, ada namanya kemudian siapa lagi Fajar, yang sejak dari lahir gak bisa ngapa-ngapain Bu, cacat tubuhnya, cuma bisa dimakanin sama uminya sampai umur sekian tahun, gak bisa ngapa-ngapain. Ketika dulu uminya kemudian mau melahirkan, dokter sudah bilang ini anak ibu akan cacat Bu, kena virus ini, saya lupa apa nama virusnya. Gak apa-apa, baiknya digugurin Bu, enggak, ini anak saya. Ini tanggung jawab saya di akhirat nanti. Ya sudah, betul lahir nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Di-setelkan apa Bu? Zaman dulu MP3. Begitu MP3-nya kemudian apa Bu? Stop. Kemudian si Fajar ini melanjutkan bacaannya. Dia nggak pernah kemudian belajar. Tapi telinganya dia kemudian setiap hari didengerin, akhirnya bisa. Kenapa Bu? Begitu juga dengan ibu kan. Lagu nggak pernah dilihat teksnya. Tapi setiap hari didengar. Bisa nggak Ibu? Saya tanya sama ibu, Al-Fatihah itu ibu pertama kali belajarnya mendengar atau melihat? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semuanya itu kita awalnya apa Bu? Mendengar. Bisa kan Bu? Bisa ya Bu ya? Bisa. Gak ada yang istilah gak. Kalau Allah bilang mudah, benar Bu. Tapi kan mudah kata Pak Ustadz. Itu kalau kata saya mudah. Ini Allah yang mengatakan, yang menciptakan. Berarti dia tahu kualitas manusianya ini. Firmannya ini cocok untuk semua manusia. Yang sehat, yang sakit, apalagi Bu, tua, muda. Yang penting mau belajar. Tadarus ya Bu ya. Bu, jangan sampai puasa gak baca Quran. Karena Nabi mengatakan, as-siyam wal Quran yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti bagi orang yang puasa menghiasinya, memperindahnya dengan tadarus Quran. Jadi kalau saya katakan begini Bu, Quran sama puasa itu saudara kembar. Halo Bu, saudara kembar. Ibu saya kembar, ya kan gitu ya, seperti itu. Gak bisa brojol dua-duanya kan Bu. Yang pertama kali keluar itu Quran. Kemudian saudara kembarnya puasa Bu. Karena Nabi mengatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran akan datang pada seorang hamba yang kemudian berpuasa, dia hiasi dengan apa Bu? Quran. Jangan lagi puasa gak tadarus. Belajar ya Bu ya. Semangat Bu. Oke.
Gitu ya. Agar kemudian apa Bu? Hidup kita berkah. Di mana aja tempat Bu yang kemudian dibacakan Quran, tempat itu akan berkah. Gitu ya Bu ya. Seperti itu. Kalau dia dibaca di rumah, yang datang malaikat Bu, setan kepanasan, dia akan cabut gitu. Dan rumah yang selalu dibacakan Quran akan terasa, walaupun nggak punya AC rumahnya Bu, apa Bu? Sejuk, berkah. Semua orang yang ada dalam rumah tersebut, semakin banyak keberkahan yang ada dalam rumah itu. Ya, begitu juga dengan mulut kita ini Bu. Semakin banyak kemudian kita baca Quran, semakin kemudian kita akan, wah habis ngaji kok gibah, habis ngaji kok fitnah. Begitu Bu. Tapi kalau nggak pernah disibukkan dengan Quran, lewat dia. Jadi kalau kita kepingin mulia, obatnya apa Bu? Caranya bagaimana? Nuzulkan Quran pada diri kita. Gitu ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini mungkin yang saya sampaikan, khilaf dan salah saya mohon dimaaf ya. Ada yang mau bertanya? Menambahkan? Mengurangi? Falyatafaddal. Ya tafaddali, silahkan. Monggo ibu-ibu. Silahkan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Gak ada Bu? Alhamdulillah, Ustaz pulang loh gitu. Hah? Ada. Iya Bu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Insya Allah. Ini ya Bu ya? Insya Allah. Ya. Cukup? Alhamdulillah. Sudah cukup? Wasiat saya, perindahlah Quran, perindahlah puasa kita dengan Quran. Malaikat Jibril itu Bu, kalau bulan Ramadan intensitasnya turun ke bumi itu 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan selainnya. Ngapain Malaikat Jibril Bu bulan puasa datangin Nabi, ngapain Bu? Ngapain Bu? Jagain Nabi baca Quran. Bukan jagain Nabi puasa. Jangan-jangan ini Muhammad nanti buka nanti dia. Enggak Bu. Gak mungkin lagi Nabi kita buka kan gitu ya. Yang dijagain namanya Bu? Baca Quran. Ini juga pelajaran bagi kita, kalau belajar baca Quran harus punya guru. Sebab kalau nggak ada guru, yang dibaca benar terus kan Bu? Nggak ada salahnya itu, mau pendek, mau panjang, terserah. Itu ya Bu ya. Nah ketika ada guru, ada kemudian lingkaran, ya terserah lah. Mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, ditunjuk satu guru. Dia yang negur, jangan semua yang negur. Sebab kalau yang negur yang juga belajar, nanti kamu juga salah kan begitu ya Bu ya. Nanti bukan kemudian tadarus bertengkar. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau tadarus itu tunjuk satu guru, yang lain kalaupun kemudian temannya salah, diam. Gitu ya, jamaah kaum muslimin. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kita tetap dengan doa deh ya Bu ya. Oke. Ayo ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih indah ya, dengan kita perindah dengan tadarus Quran ya, bersama hidup dengan Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, cintai mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mencintai kami ketika kami masih kanak-kanak. Kalau ada orang tua kami ya Allah yang sudah wafat, lapangkan liang lahat kubur orang tua kami ya Allah. Jadikan kubur liang lahat orang tua kami ya Allah taman-taman surgamu ya Allah.
Jangan kau jadikan kubur liang lahat orang tua kami ya Allah lubang neraka jahanam. Ampuni dosa yang besar, yang kecil, yang sengaja maupun tidak sengaja yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, pasangan-pasangan kami, anak cucu keturunan kami ya Allah generasi qurrata a'yun, sedap, bahagia, menyenangkan kami memandang mereka di dunia ya Allah karena mereka taat kepada Engkau. Dan jadikan kami semua ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah puasa kami, sujud kami, ruku kami, tilawah kami, dan semua ibadah yang kami lakukan ya Allah. Kalau banyak kekurangannya ya Allah, maka dengan doa ini ya Allah sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu wa ikum jama'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.